berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini, temaniku memelukmu, indah dalam belai kasih sayang. Tak terganti rasa cinta ini, meski kini kau tak sendiri. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama Kejora. Assalamualaikum, kembali lagi di Live Connect episode 7. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas terkait dengan musik yang ternyata sangat dekat dengan dunia literasi, kreativitas, dan proses berkarya mahasiswa. Nah, ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang luar biasa dari teman-teman UKM, GSM, dan KEM. Oke, nah tapi tadi saya tuh tertarik banget sama teman-teman, suaranya pada bagus-bagus ya. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Oke. Tapi sebelumnya sebelum masuk ke pertanyaan ya, aku mau tanya dulu, teman-teman sering ke perpustakaan nggak? Sering dong Kak. Oh, sering. Iya, Kalau Kak, sering. Tapi kayaknya nggak sesering sih. nggak sesering Ilham. Ya, oke. Nah, tadi kan saya sempat sebel ya nama-nama teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa kenalan terlebih dahulu deh ke teman-teman YouTube gitu. Teman-teman ini dari mana, namanya siapa gitu. Silakan. Saya dulu. Dari Rona. Perkenalkan, nama aku Luna Arlika. Aku merupakan mahasiswa prodi S1 Akuntansi. Aku juga anggota dari UKM Music Camp. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Di sini nama aku Ilham Jutomo. Aku dari prodi S1 Teknik Informatika. Aku dari pengurus UKM GSM periode 2025-2026. Oke, Ilham sama Luna. Mungkin kita langsung masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Ketika teman-teman berada di UKM kalian ini ya, saya tuh sebenarnya masih belum paham sebenarnya terkait KEM dan juga GSM. Mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan apa sih sebenarnya KEM, singkatan apa sih KEM dan juga GSM? Ya, aku dulu. UKM Camp itu merupakan UKM Music Campus Progress. Itu kita di sana bisa belajar musik, bisa belajar bernyanyi seperti itu. Terus selain bermusik, kita juga belajar tentang event organizer. Jadi iya, kita belajar tentang gimana caranya membuat konser. Seperti itu. Jadi di belakang layarnya kalau panitia membuat konser itu seperti apa? Kan belajarnya dari UKM. Kalau Ilham apa GSM? Kalau dari GSM sendiri kan dari KEM tadi event organizer ya Kak. Nah kalau dari GSM itu sebelumnya singkatan dari Kita Suara Mahasiswa. Ya, nah mungkin karena kita tuh brandingnya tuh kebanyakan di paduan suara gitu ya Mbak. Jadi orang-orang tuh atau teman-teman tuh mesti ngiranya kita cuma ada paduan suara aja. Iya, padahal kita tuh membidangi 4 bidang gitu, yang ada paduan suara, terus kemudian ada MC juga, ada karawitan sama elektron. Oke, Ya, gitu. ada 4. Kalau di camp sama nggak ada bidang-bidang gitu nggak? Hanya itu sih untuk Musik belajar aja. musik sama belajar event organizer. Oke. Kalau keseharian dari UKM ini tuh kalian biasanya ada jadwal rutin latihan kah atau pertemuan rutin gitu? Iya, pasti. Biasanya kalau kita latihan itu di hari Senin sama hari Kamis. Hari ini biasanya. Oh, ini tadi. Iya. Kalau GSM. Iya kalau dari GSM kita juga
ada project tentunya, kadang ada wisuda, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti lomba kayak gitu. Nah, kemarin beberapa waktu lalu dari kami ada yang menorehkan prestasi gitu. Oh iya? Alhamdulillah. Apa Iya. tuh? Lomba solo vokal menyanyi pop sama dangdut. Oh gitu, wah keren sekali. Oke. Terus ini yang menarik tadi, aku mungkin ke GSM dulu ya. Tadi kan GSM ada 4 bidang, ada MC, ada apa tadi, paduan suara, apa lagi sih? Elektron sama Elektron. karawitan. Karawitan. Nah, dari keempat ini tuh masing-masing berapa tuh anggotanya? Atau keseluruhan anggota GSM tuh berapa kira-kira? Kalau keseluruhan anggota itu mungkin ada sekitar 40 ya, Mbak. Oh, banyak Iya, sekali. karena kan mungkin paduan suara gitu ya. Tapi untuk anggota yang apa namanya khusus di bidangnya itu uh, berapa ya? Kurang tahu ya. Per bidangnya ya. Iya, benar. Kalau Ilham sendiri di bidang apa? Kalau aku ketua umum. Oh, gitu. Ketua umum tuh awal masuk kan otomatis Ilham awal-awal dulu pasti masuk dulu ke bidang-bidang itu. Iya. Nah, dulunya di bidang apa? Kalau dari anggota sendiri itu biasanya mereka belum masuk ke bidang yang spesifik gitu, Mbak. Oh, gitu. Jadi masih bisa ikut semua bidang kayak gitu. Oh. Ya, nanti baru kayak apa namanya spesifiknya itu dia pas jadi pengurus kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau Luna ini bagian apa? Bagian musik atau pemegang instrumen? Nah, kalau aku itu sebagai sekretaris umum sekarang. Oh ya. Nah, kalau untuk bidangnya sebenarnya untuk musik sama event organizer-nya itu kita semuanya jadi satu. Gitu. Jadi, nah, kalau untuk apa? Di musiknya aku nyanyi. Oke. Tapi suaranya bagus ya, guys. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih teman-teman, selama teman-teman berada di dunia musik, kira-kira tantangan apa sih yang teman-teman rasakan gitu? Jadi ladies first. Ladies first. Iya, boleh. Untuk tantangan bermusik ya Pak. Tantangan bermusiknya mungkin awalnya itu dari aku yang sebelumnya nggak pernah percaya diri untuk nyanyi di depan banyak orang. Nah itu pas sudah bisa masuk camp, bisa belajar untuk harus bisa berani buat nyanyi di depan banyak orang. Terus kalau tantangan ini mungkin kayak apa ya, menyesuaikan diri sama orang-orang baru, teman-teman sama gitu. Itu kan pasti karakternya beda-beda, sifatnya berbeda-beda. Nah selanjutnya nih, aku mau tanya ya ke Luna sama Ilham. Kalian kalau di UKM tuh bagiannya apa sih? Pegang apa? Kan tadi kan bagian pengurus. Nah sebagai apa? Kalau aku dari ketua umum. Kalau Luna? Kalau aku dari sekretaris umum. Oh sekretaris. Oke, dari ketua deh. Apa hal yang Ilham lakukan selama ini untuk UKM GSM agar bisa bertahan lah sampai sekarang? Nah, tentunya juga mengarahkan dan juga berkoordinasi dengan sesama pengurus. Terus kemudian selanjutnya saya selalu menjaga komunikasi antar pengurus dan juga antar anggota. Itu kita saling merangkul seperti itu. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau Luna ini, kalau sekretaris berarti kan bagian administrasi ya. Pastinya yang mengelola tentang proposal, PPC untuk sebuah proker gitu. Terus menjalin komunikasi sih Kak. Menurutku komunikasi itu penting banget ya. Di sebuah organisasi itu penting. Terus kebetulan juga kan di Perpus juga ada organisasi. Oh iya. Dan di situ saya yang membidangi. Nah, dari situ saya pun juga belajar teman-teman bahwa dalam sebuah organisasi itu memang penting sekali untuk menjaga komunikasi. Ya, oke. Teman-teman dari GSM dan GEM sendiri adakah proker
Ada ya pasti ya. Nah, Ada dong. coba boleh diceritakan deh apa aja proker yang dimiliki. Mungkin dari Kak Luna. Iya, dari Luna deh. Oke, kalau untuk proker yang biasanya kita jalankan itu yang dari awal kita menjadi pengurus itu mungkin pelantikan pengurus. Setelah itu setelah kita dilantik sebagai pengurus, nanti kita untuk mengadakan diklat untuk anggota baru dan merangkul anggota baru. Setelah itu baru untuk eventnya ini yang pertama itu kita mengadakan lomba soal vokal untuk SMP dan SMA sekarisidenan Madiun. Biasanya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada event konser biasanya UCS namanya, Urban Culture Sensation. Itu termasuk event terbesarnya camp di Setiap tahun berarti ya. Setiap tahun seperti itu. Terus yang terakhir itu mungkin sidang umum untuk kita perluasan menjadi sudah selesai tugasnya menjadi pengurus seperti itu. Oke, itu dalam 1 tahun kepengurusan. Iya, 1 tahun. Oke, kalau dari KSM Kalau dari GSM sendiri pelantikan ya yang pertama itu udah apa itu? Itu kan pelantikan. Oh, pelantikan. Iya. Saya dengarnya pelantikan. Ya, itu Oke. sebuah organisasi kan pasti ada pelantikan ya. Nah, ada diklat juga. Nah, kalau di GSM itu kita diklatnya ada 2 segmen. Jadi kayak ini namanya diktera. Diktera itu diklat dan temu ramah. Jadi awalnya itu temu ramah dulu. Itu kayak kita tuh kenalan tentang GSM. Kayak GSM itu apa sih gitu ke teman-teman anggota baru. Nah setelah itu kita ada diklat seperti itu. Nah untuk proker tahunan saat ini kita sedang menjalankan proker Choir Cup, lomba paduan suara SMA Sekarisidenan Madiun. Lomba paduan suara. Iya, lomba paduan suara. Nah ini kan momentumnya timingnya seperti apa? Bareng. Iya bareng sama Milad Umpo ke-40. Oh, pelaksananya kapan ya? Tanggal 13 Juni. Oke, udah waktu deket ya ini ya, Iya. berarti lagi repot-repotnya ya. Iya, repot-repot. Oke. Dari sekian banyak tadi, mana proker yang menurut teman-teman paling berkesan atau mungkin paling besar gitu di dalam organisasi ini? Tadi sebenarnya masih ada 2 proker Mbak yang belum aku sebutkan. gitu. Iya. Ada Yang selanjutnya ada Ekspresivo, ada workshop vokal. Ini insya Allah tahun kedua. Tahun kemarin sempat ada itu SMP SMA Sekarisidenan Madiun. Nah terus yang selanjutnya ada proker namanya Senada Festival. Itu kayak konser amal, tapi itu nanti yang ngisi dari kita. Terus kayak kita tuh ngajak kolaborasi UKM di kampus lain seperti itu. Oke. Ya, dari sekian itu mana yang paling besar? Sementara ini sih Kak Choir Cup. Oke. Mungkin ada nggak Ilham informasi yang bisa diakses teman-teman di rumah terkait informasi tersebut? Ada, jadi teman-teman bisa cek di keranjang kuning ya. Nggak. Bisa cek di akun Instagramnya @gsm_umpo. Oke, di IG selalu update ya. Selalu update. Selalu update. Nah, teman-teman bisa cek ya di Instagram gsm_umpo. Kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan lewat kontak person atau bisa DM. Oh iya, oke, sip. Oke, sekarang saya move ke Luna. Luna tadi sudah menjelaskan bahwa ada satu program yang cukup besar di camp. Iya. Nah, apa tuh Lun? Dan mungkin gambarannya seperti apa? Nah, untuk program kita yang paling besar tuh menurutku UCS itu. UCS itu Urban Culture Sensation, di mana itu adalah event tahunan yang diadakan sama UKM Camp. Kita mengadakan konser ini tuh undang dari artis-artis lokal seperti itu. Oh, oke. Iya, Jadi dari eksternal ya Lun? Iya, dari eksternal. Kalau yang untuk tahun kemarin itu kita genrenya kayak apa ya? Kayak popang gitu, Pak. Gitu, Popang itu apa? kayak apa ya? UCS bukannya popang gitu ya? Kan urban gitu kan? Iya. Iya kan biasanya popang Iya, gitu. Popang itu apa sih? Kayak
pop. metal gitu. Iya, metal. kayak gitu. Tapi yang artis-artisnya itu dari Madiun gitu-gitu kan. Yang lokal. Iya, gitu. Oke, menarik sekali. Ya, tadi kan kita sudah membahas ya teman-teman terkait program kerja dari teman-teman. Nah, sekarang saya mau mengulik nih teman-teman sendiri sebagai pelaku musik dan juga anggota dari komunitas ini. Nah, selama teman-teman belajar atau berada di UKM ini gitu ya, dan teman-teman tadi kan juga bercerita bahwa kalian selalu berada di atas panggung, yang mana itu adalah bukan sesuatu hal yang ringan atau tentu ada tantangannya. Nah, bagaimana, boleh diceritakan nggak proses latihan teman-teman? Boleh deh. Kalau untuk latihan, mungkin kita tuh biasanya ada latihan rutin. Nah, kalau biasanya untuk kegiatan-kegiatan di mana kita diundang pada acara-acara yang ada di himpunan yang ada di Angko, terus acara wisuda. Oke, menarik sekali. Nah, aku mau tanya ya ke teman-teman, kalau kita itu berbicara tentang musik gitu, tentu setiap orang itu kan punya caranya tersendiri dalam mengekspresikan diri. Nah, kalau teman-teman sendiri setelah bergabung di UKM, KEM atau KSM, teman-teman kan tentu merasakan sesuatu hal yang berbeda. Apalagi ketika tampil. Nah, bagaimana nih perasaan teman-teman ketika tampil di atas panggung? Ilham deh, Ilham. Jadi yang pasti deg-degan. Terus itu kan kita kan paduan suara ya Mbak. Kita dituntut untuk kerja sama tim, kekompakan tim. Dan yang pasti juga takut melakukan kesalahan gitu, karena kan kita di paduan suara kan harus menjaga harmonisasi ya. Iya. Ya harus menjaga harmonisasi. Jadi kayak takut fals atau apa itu kan biasanya mempengaruhi harmonisasi kayak gitu ya. Pernah nggak Ilham ada kesalahan selama manggung gitu? Pernah sih Kak, kadang kayak lupa lirik gitu, karena kan banyak di depan orang gitu kan ya, jadi kayak gugup gitu rasanya. tapi nggak sampai fatal gitu kan? Enggak lah ya. Ada kan, jadi kebetulan waktu itu duet gitu kan, jadi ada yang backing gitu, ada yang backingnya gitu. Oke, gitu ya. Oke, kalau dari Luna gimana? Sering nggak nervous gitu? Lun, kalau kamu manggung gitu biasanya solo kah atau Iya, solo. Nah, itu gimana perasaan Luna? Nah, itu aku baru mau cerita sedikit ya. Iya. Kalau dulu tuh aku dari bangku SD, SMP, SMA itu tuh nggak pernah berani untuk tampil di depan banyak orang. Kepercayaan dirianku tuh kurang sekali. Nah, terus setelah ikut UKM camp, dimana kita dituntut untuk bisa diundang pada acara-acara himpunan, wisuda. Setelah itu ada Mas Tamaru juga. Itu kita diharuskan untuk berani nyanyi di depan banyak orang gitu. Ya pasti ada sih nervousnya, terus kadang juga suka lupa lirik, cuman karena kita tuh kalau nyanyi itu kan biasanya ada kayak untuk tempat liriknya, jadi masih kayak masih bisa, pasti ada ya kayak gitu ya. Iya Gitu, baru tahu aku karena nggak bisa nyanyi. Berarti musik bukan hanya soal tampil ya teman-teman, kita sepakat, tetapi juga tentang rasa percaya diri dan bagaimana kita menyampaikan energi positif kepada orang lain. Betul ya. Oke, berikutnya teman-teman, kalau tadi di atas panggung, sekarang kalau di balik panggung, aku mau tahu nih teman-teman gimana prosesnya, apa aja sih yang dipelajari, apakah cuma olah vokal aja atau teman-teman juga belajar olah rasa, olah musik kayak gitu. Dari Luna dulu. Kalau dari aku, karena kita tuh bentuknya band, jadi teman-temanku yang lain itu menghandle pada alat musiknya masing-masing yang mereka kuasai. Terus kalau aku ya belajarnya fokus di nyanyinya saja gitu. Tapi juga
menyatukan nadaku sama musiknya teman-teman, alat musiknya gitar gitu kan, itu ada nadanya dan harus sesuai gitu. Itu latihannya berapa hari sekali loh? Kalau ada acara itu biasanya kita 1 minggu 2 sampai 3 kali. Biasanya satu Oke. minggu. Kalau hari normal biasanya dua kali. dua kali. Iya. Itu hari apa aja? Senin sama Kamis. Oh, hari ini ya. Iya. Oke. Kalau GSM Kalau GSM kita biasa menjaga konsistensi latihan ya Mbak, karena kan di GSM itu biasa kita mempelajari kayak pecah suara. Ya namanya kan paduan suara, biasa pecah suara. Ada sopran, alto, tenor sama bass kayak gitu. Nah, sopran itu suara tinggi yang perempuan, kalau alto itu yang suara rendahnya. Kalau tenor itu yang laki-laki, suara tinggi laki-laki. Kalau bass itu yang suara tinggi suara rendah laki-laki gitu. Nah, biasanya di setiap latihan tuh kita disediakan partitur. Ya kayak partitur itu kayak lirik, terus ada not-notnya gitu. Ya biasanya tiap suara itu ada notnya sendiri gitu. Biar pecah, biar suaranya itu memecah gitu loh Mbak. Terus nanti kan dapat harmonisasinya gitu. Oh gitu. Iya. Itu adakah coachingnya? Adakah mentor yang mengajari? Ada. Untuk mentornya kita selalu ada Kak. Oh, selalu Iya. setiap pertemuan selalu ada. Iya selalu ada. Oh, Gitu. oke. Kalau di dalam musik yang tadi ya paduan suara itu bagaimana sih sebenarnya kita itu kalian dikatakan harmonis itu tadi loh, itu gimana? Jadi yang dikatakan harmonis itu pokoknya enak aja gitu Mbak didengar. kan Ya, nyaman gitu iya, ya. nyaman gitu kan. Kadang Kompak. ada yang pecah suara, tapi Pecah suara itu apa sih? pecah suara tuh jadi misalkan kayak coba kamu gitu. Nah misal kayak gitu. Ulang. Oh ulang juga. Ulang. Iya Mbak. Salah. Salah sorry. Ya, gimana? Coba gitu. Oh, Ya, kayak suara gitu. kedua gitu Iya, ya. suara kayak suara satu, suara dua. Gitu ya. Paduan suara. Kayak gitu itu pecah suara. Oh, itu pecah suara. Iya, gitu. Nah, terus Terus gimana Mbak tadi pertanyaannya? ya habis itu ketika teman-teman kalau ham latihan gitu ya, kalau sudah dikatakan harmonis tadi kan, oh terasa enak aja gitu. Nah, yang mengatakan enak berarti siapa? Coach. Yang audiens mendengarkan. Iya, Gitu. coachnya, ya kan kita ada coach gitu ya Mbak. Hmm. Nah, ya itu pokoknya kan kadang kan ada nih yang pecah tapi pecahnya tuh nggak nyambung gitu loh Mbak. Kayak iya falas kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu kan didengerin kayak gak nyaman Nggak gitu. nyaman. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata dalam teman-teman latihan itu menjadi proses belajar kalian bagaimana cara teman-teman itu bisa disiplin, konsisten, dan juga menjalin komunikasi bahkan menjalin harmonisasi dengan teman-teman di dalam anggota gitu. Oke, berikutnya aku mau tanya terkait dengan pengalaman kalian ya selama di UKM. Tentu banyak sekali kan pengalaman seru yang teman-teman rasakan. Selain pengalaman seru, adakah teman-teman pernah mendapatkan prestasi yang pernah diraih? Ada nggak sih dari teman-teman di sini? Kalau dari aku ya Mbak, ada alhamdulillah kemarin dapat prestasi dari lomba menyanyi dangdut tingkat nasional. Oh iya, Iya. wah, keren sekali. Di mana itu ya? Di Universitas Amikom Purwokerto. Itu Solo. Iya Solo. Solo. Itu aja ya. Ada lagi. Untuk saat ini itu Mbak, kami setelah ini mungkin akan gencar buat ini lomba lagi. Oke. Iya. Makanya tadi di awal kita nyanyinya lagu-lagu dangdut ya. Oke, kalau dari Luna sendiri, Kalau dari aku selama kuliah masih beberapa kali ikut, tapi masih belum mendapatkan juara seperti itu. tetapi kan teman-teman tetap mendapatkan pengalaman yang menyenangkan kan ya. Betul. Nah, bisa diceritakan nggak ke teman-teman YouTube pengalaman seru teman-teman, atau mungkin ketika teman-teman lomba apa sih yang teman-teman alami
gitu selama lomba? Pasti membutuhkan persiapan yang banyak, latihan. Setelah itu juga apa ya Kak? Karena rata-rata kalau lomba yang diikutin itu tuh lombanya online. Jadi kita ngirim video, kalau nggak gitu lewat Google Zoom Drive. ya Oh, Zoom. Zoom gitu. Oh, iya. Jadi awalnya ngirim video terlebih dahulu, baru Zoom-nya itu tadi nyanyi gitu. Rata-rata online, jadi pengalamannya Tapi kalau online jadi apa ya, kayak lebih subjektif gak sih? Karena kan faktor dari mungkin dari apa namanya perangkatnya Iya, kayak iya. gitu. Iya. Oke. Kalau dari Ilham deh. Kalau dari Kemarin dari aku, Kamikom offline. dari online Mbak, Online juga sih, juga. ya online juga. Jadi mungkin kalau dari aku sih lebih ke ini sih, memikirkan improve-nya, improvisasi di lagunya seperti itu. Karena kan kemarin kita juga dibantu sama coach juga. Ya, kayak gitu. Oke, dan aku rasa sih teman-teman pasti melakukan itu dengan proses yang panjang ya. Saya apresiasi sekali sih. Oke, berikutnya di era sekarang teman-teman kan kita sangat dekat ya musik ini dengan mahasiswa. Tapi mungkin masih ada juga yang merasa minder atau ragu untuk bisa menunjukkan bakatnya. Kalau dari pandangan teman-teman, mungkin selama teman-teman menjalankan atau berkecimpung di dunia musik, kira-kira apa sih hambatan dan tantangan yang teman-teman rasakan? Mungkin kalau dari aku kan di ini ya Kak, di paduan suara ya Kak. Ya mungkin hambatannya itu tadi di menjaga harmonisasi gitu. Karena kan mungkin teman-teman tuh banyak yang kita tuh masih saling belajar gitu, saling belajar satu sama lain. Jadi belum kalau dibilang matang secara vokal, secara teknik gitu tuh kita masih belajar seperti itu. Nah mungkin tantangannya di situ. Oke, harmonisasi ya, Iya, untuk PR ya. harmonisasi. Oke, kalau tadi kan tantangannya Ilham. Kalau tantangannya Luna apa nih, Lun? kurang lebih sama sih Kak, karena dari awal tuh aku kan dari awal kita UKM kami itu open recruitment anggota, itu aku yang menjadi kontak personnya, jadi anak-anak maba. Nah itu tuh banyak banget yang ngechat kayak, Kak aku nggak bisa nih nggak bisa main alat musik gimana, aku nggak bisa nyanyi gimana gitu. Mereka meragukan kan, apakah masih boleh untuk join. Tapi kalau untuk aku pribadi jawabannya kayak support mereka biar mereka tetap mau untuk ikut join dan belajar di UKM Musik Camp gitu. Karena memang di era ini tuh dibutuhkan ya skill itu gitu kan, karena kan enggak, saya harap teman-teman di sini juga berharap bahwa teman-teman mahasiswa khususnya itu tidak hanya sekedar sebagai penikmat, tetapi juga sebagai pelaku. Betul kan? Betul. Nah, kalau Ilham, gimana Il? Kamu sebagai ketua kan ya posisinya, mengajak teman-teman mahasiswa untuk tidak hanya sekedar menjadi penikmat musik, tetapi jadi pelaku atau bergabung di UKM kita. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan punya minat gitu ya di bidang musik gitu, jangan ditutup-tutupi gitu. Ya, ayo tunjukkan bakatmu, tunjukkan minatmu gitu. Di GSF sendiri tuh kita sama-sama belajar gitu. Nah kita juga ada coachnya yang mandu gitu. Jadi berbuat kesalahan itu atau salah gitu ya misalkan itu nggak apa-apa gitu, itu wajar gitu. Yang namanya belajar juga pasti ada salahnya gitu. Yang saya garis bawahi adalah masuk aja dulu kalau sudah punya minat, artinya kan teman-teman tertarik. Nah, di dalamnya kita akan belajar. Bukan berarti di dalam organisasi kita saling unjuk diri mana yang paling hebat kan tidak. Nah, tetapi kita saling belajar dari yang nggak bisa ke bisa. Oke, menarik sekali. Oke, kalau menurut teman-teman sendiri ya, seberapa pengaruh sih musik ini dalam kehidupan mahasiswa, khususnya kalian kan sebagai mahasiswa? Bisa dijelaskan? Dari aku dulu mungkin sangat berpengaruh sih Kak, karena menurutku musik itu bisa
di musik kita tuh, aku pribadi ya mungkin bisa mencurahkan apa yang aku rasakan gitu. Mungkin dari lagu-lagu yang aku dengerin gitu. Misal kita lagi burn out tentang entah dari perkuliahan seperti itu biasanya biar untuk healing Iya, diri betul, sendiri itu biasanya dengerin musik, kalau gitu ya nyanyi gitu. Ilham. Kalau dari aku, karena kan pastinya dalam bermusik itu kan hobi ya kak, hobi. Nah jadi menurut aku dari semua segala stres yang ada di perkuliahan gitu, aku bisa mencurahkannya melalui musik tersebut gitu. Jadi kayak bisa mengontrol stres aku gitu kak. Oke, Iya. oke. Jadi memang musik ini tidak hanya sebatas hobi aja, tetapi ternyata juga bisa menjadi media kita untuk menyalurkan rasa. Iya. Kalau kita sedih, kita ya biasanya kan untuk mendukung kesedihan kita ya dengan Iya. mendengarkan musik. Kita lagi bahagia ya kita dengerin musik. Musik. Bahkan kita kalau sedang belajar atau ngerjain tugas, musik Musik. temennya. Tapi aku kayaknya nggak bisa deh kak. Kamu nggak bisa? Iya jatuhnya konser. Iya. Makanya Nggak gitu ya. jadi. Iya jadi nyanyi nggak jadi Nyanyi ya, Kak. belajar. Oh gitu, oke. Wah, menarik sekali ya teman-teman obrolan kita siang hari ini. Sebelum kita tutup, boleh deh teman-teman di sini masing-masing memberikan pesan singkat kepada mahasiswa yang ada di rumah. Barangkali mereka punya minat di bidang musik yang masih menutup diri terhadap bakat atau minatnya. Boleh deh saya dengar nih pesan teman-teman untuk teman-teman yang ada di rumah. Dimulai dulu dari Lunas, gak apa-apa. Baik, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berproses, pesanku yaitu jangan takut untuk memulai, jangan minder dengan kemampuan diri sendiri, dan juga jangan mendengarkan apa yang dikatakan sama orang lain yang akan berpotensi untuk mematahkan proses yang akan kalian jalani. Kita tuh belajar itu nggak salah, jadi jangan takut untuk belajar seperti itu. Wow, oke. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk mencoba ya berarti Coba, Luna ya. Wah. Oke, kalau dari Ilham sendiri apa nih? Kalau dari saya tidak ada pesan mbak, tapi saya membawa karya. Izin ya mbak untuk menyanyi. Boleh, silakan. Ini karya saya, bukan karya saya sih sebenarnya, tapi Karya kayak cuma siapa? menyanyi aja. Iya, oke. Kita dengarkan nih teman-teman. Aduh mana ya? Oh iya. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, namun di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan untuk merayu, apalagi bercumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Sudah. Kasih applause. Oke. Ada kata-kata Ilham ya. Itu kata-katanya. Oke, menarik sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup juga, mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman yang ada di rumah. Barangkali teman-teman dari UKM GSM atau dari UKM Camp ada akun media sosial yang bisa di-follow. Ada nggak ya? Ada. Betul, boleh di-spill deh. Teman-teman bisa nanti searching akun Instagramnya GSM di Instagram. Iya bener, Iya, akun Instagramnya GSM @gsm_umpo. Jangan lupa di follow ya guys. Hanya Instagram aja. Ada TikToknya juga. TikToknya apa tuh username? Lupa kan? Saya nggak megang TikTok. Oke, kalau dari Luna, dari Camp. Kalian bisa searching di Instagram di @ukmcamp CAMP ya guys ya. M-nya gitu. satu ya. Ya, M-nya satu. Terus ada lagi selain Instagram? TikTok sih sama. Cari aja, searching aja UKM Camp. UKM Camp dan GSM ya, teman-teman dicatat. Terima kasih teman-teman dari UKM GSM dan UKM Camp atas obrolan yang sangat inspiratif hari ini. Dari episode ini kita belajar ya teman-teman bahwa ternyata literasi itu tidak hanya hadir dari buku atau dari tekstual, tetapi juga bisa lahir dari musik,
dan juga karya. Yang mana dalam musik atau karya itu ada yang namanya proses latihan, bekerja sama, hingga harmonisasi. Oke, itu teman-teman untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di Live Connect episode selanjutnya. Saya Afnan undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, guys. Ya, terima kasih. See you.